Dengan kata lain, orang percaya yang melihat Tuhan adalah orang percaya yang memiliki sikap hati yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita hanya menjadi pengkhotbah yang ulung. Kita hanya jadi pengkhotbah yang hebat. Kita menjadi pengkhotbah yang punya banyak follower. Lebih mirip kayak YouTuber. Tapi engkau bukan penyampai firman dari Tuhan yang berdaulat ini. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita mengingat kembali salah satu perumpamaan yang Yesus berikan tentang anak dara yang bijaksana dan anak dara yang bodoh. Saya merasa message ini menjadi sangat penting karena message ini berbicara tentang hari-hari yang terakhir. Dan Alkitab menuliskan dalam Matius pasal yang ke-25 yang kita baca beberapa waktu terakhir ini tentang anak dara yang bijaksana dan anak dara yang bodoh. Alkitab menuliskan karena mempelai belum datang-datang juga. Mereka menanti-nantikan datangnya mempelai tapi tidak segera datang-datang juga. Alkitab menuliskan mereka semua mengantuk lalu tertidur. Gadis bodoh mengantuk dan tertidur. Gadis bijaksana juga mengantuk dan tertidur. Ini sungguh sangat mengganggu batin saya. Karena saya merindukan agar setiap kita sebagai umat pilihan, kita tidak akan pernah terdistract oleh apapun yang menjadi situasi, kondisi, dan keadaan dan membuat kita jadi tertidur. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Ketika suara Tuhan datang, ada orang yang berseru-seru menyampaikan suara Tuhan, mempelai datang, song-songlah dia. Alkitab menuliskan gadis yang bijak dan gadis yang bodoh sama-sama terbangun lalu membereskan pelita mereka. Ini yang saya mau untuk kita sama-sama bisa pahami. Pelita digambarkan sebagai satu alat penerang yang membutuhkan minyak untuk bisa terus menyala. Ini sebetulnya berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan rohani kita. Kita membutuhkan minyak untuk memastikan kehidupan rohani kita bisa terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala. Tidak terdistract oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di sekitar kita. Bolehlah sekali waktu kita mungkin karena masih manusia, belum sempurna, kita masih terdistract dan kita tertidur, mengantuk lalu tertidur. Tapi saya percaya dari waktu ke waktu adalah kerinduan hati Tuhan untuk selalu membuat kita terjaga. Amin ya saudara ya. Tuhan tidak mau saudara tertidur, Tuhan tidak mau engkau terdistract oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitarmu. Tuhan mau saudara terus terjaga. Haleluya. Itu sebabnya setiap kali suara Tuhan datang atas hidup kita, suara Tuhan akan bisa membuat kita terjaga, membangunkan kita dari tidur rohani yang ada, memastikan kita kembali berfokus hanya kepada Tuhan, tidak terdistract oleh data dan fakta lahiriah ataupun oleh berbagai situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Karenanya saya yakin penting buat kita untuk terus memiliki minyak. Nah, dalam bahasa Yunani kata minyak ditulis dengan kata Yunani elaion yang merujuk kepada minyak zaitun yang seringkali baru bisa diperoleh ketika kita mulai meremukkan buah-buah zaitun yang sudah matang. Jadi buah-buah zaitun itu harus diremukkan dulu, harus dipres sedemikian rupa baru mengeluarkan minyaknya. Nah, minyak inilah yang seharusnya terus kita miliki untuk memastikan kehidupan kita tetap terjaga, terus menyala-nyala. Nah, selama sekian waktu lamanya
Seringkali saya mendapati ada banyak dari antara kita yang memiliki persepsi yang keliru tentang proses peremukan daging, tentang proses dipres, kehidupan kita ditekan sehingga mengeluarkan minyak. Seringkali kita memiliki persepsi yang keliru. Kita menganggap proses peremukan, proses ditekan sampai keluar minyak itu adalah proses kehidupan yang penuh dengan pergulatan, penuh dengan pergumulan, dan banyak hal yang buruk. Saya mau saudara belajar membongkar konsep berpikir tersebut. Karena ketika Alkitab menegaskan siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salibnya untuk mengikut aku. Proses peremukan daging tidaklah seberat dan sesulit yang saudara duga. Ya, sekali waktu ketika saya membahas tentang pentingnya setiap orang percaya terus menjalani perjalanan hidup dalam sangkal diri dan pikul salib, mengalami peremukan daging, ada yang bertanya, wah Pak, berarti kita harus terus hidup dalam pergumulan dong. Ini adalah persepsi yang keliru. Sangkal diri dan pikul salib itu bukan berarti harus selalu mengkondisikan hidup kita ada dalam tekanan yang berat, ada dalam pergumulan dan pergulatan yang menyakitkan. No. Alkitab memberikan jalan yang lebih mudah buat kita. Kalau saudara memikirkan hal-hal yang dari roh, kata Alkitab, saudara sedang mengkondisikan dirimu hidup di dalam roh. Nah, orang yang hidup di dalam roh karena memikirkan, berfokus memikirkan hal-hal yang dari roh, dia tanpa sadar sedang meremukkan kedagingannya. Karena kecenderungan manusia itu selalu memikirkan hal-hal yang lahiriah, memikirkan hal-hal yang manusiawi, sehingga membuka dirinya untuk terus dikuasai oleh roh kekhawatiran dan ketakutan, memberi dirinya untuk dikuasai oleh tipu daya kekayaan. Tapi sekali saudara mulai berfokus, katakan aku mau berfokus, aku mau bertekun. Ketika saudara bertekun untuk melatih, mendisiplin pikiran saudara, selalu memikirkan hal-hal yang dari roh. Bahkan saudara mulai mengimajinasikan, mendoakan dengan bahasa roh, ya, berdoa dalam bahasa roh, mendoakan, mengimajinasikan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara sampai hatimu berkobar-kobar. Saudara sedang mempraktekkan prinsip melakukan peremukan daging. Jadi tidak selalu saudara mengalami peremukan daging itu artinya harus melewati berbagai peristiwa yang menyakitkan, mengalami berbagai macam situasi, kondisi, keadaan yang tidak mengenakkan. No. Bapa di sorga adalah Bapa yang terlalu baik buat saudara. Dia tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk. Dia tidak pernah merancangkan rancangan busuk. Bahkan dia tidak pernah mencobai kita. Amin ya saudara ya. Alkitab menuliskan, kitab Yakobus menegaskan, yang membuat kita dicobai, jatuh dalam pencobaan, itu adalah keinginan hati kita, keinginan manusiawi yang tidak kita serahkan, yang tidak kita korbankan di mezbah Tuhan. Kenapa kok bisa? Ada orang yang terus mengejar, mengikuti keinginan hatinya sendiri yang manusiawi, yang duniawi. Ya karena dia tidak belajar memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya saya mendorong semua saudara untuk rajin melakukan perenungan firman. Karena ketika saudara bertekun melakukan perenungan firman, saudara tanpa sadar sedang terus melakukan peremukan daging. Dengan demikian saudara sedang terus mengumpulkan minyak dalam hidupmu. Amin. Karena saudara akan mulai alami, ketika engkau terus mengimajinasikan firman, engkau terus mendoakan firman, setiap kali engkau terima impresi, engkau mendeklarasikan firman, saudara akan mulai mendapati kehidupan sehari-harimu, minimal manusia batinmu ini akan terus dikuasai dan dipengaruhi oleh berbagai perkara-perkara sorgawi. Berbagai dimensi roh, berbagai makhluk sorgawi itu akan terus
melakukan impartasi ilahi dalam batinmu. Sehingga sebagai akibatnya berbagai hari yang jahat, masa yang sukar yang sedianya mau mencetak saudara, tidak akan pernah bisa mencetak hidupmu. Sebaliknya, engkau akan terus alami ada firman dan roh, ada berbagai dinamika ilahi yang mulai mencetak keberadaanmu. Dan ketika saudara terus dipengaruhi dengan berbagai pengaruh ilahi, saudara pun pasti akan mulai menjalani kehidupan yang ilahi. Engkau memiliki banyak minyak. Karena saudara mulai mengalami pergaulan secara pribadi dengan Tuhan, interaksi secara pribadi dengan Tuhan. Nah, interaksi yang saudara nikmati secara pribadi dengan Tuhan, itulah yang disebut sebagai minyak. Sehingga saudara akan terus berkobar-kobar, engkau akan terus menyala-nyala. Walaupun dunia ini semakin bertambah gelap, situasi keadaan terus membuat terciptanya banyak kegoncangan dalam kehidupan banyak orang. Tapi karena saudara terus mengalami realita Tuhan, ada kesadaran akan realita Tuhan yang terus mencengkeram batinmu, Alkitab menuliskan hidupmu akan dibedakan, hidupmu terus diistimewakan. Karena yang membuat kita berbeda adalah karena ada realita Tuhan terus mencengkeram dan menguasai kita. Amin. Haleluya. Nah, selama beberapa waktu ini Tuhan terus banyak berbicara kepada saya tentang melihat Tuhan. Ketika saudara terus berinteraksi dengan realita hadiratnya, engkau terus banyak mengimajinasikan firman, bagaimana firman itu tergenapi dalam dirimu. Lalu engkau doa dalam bahasa roh sampai engkau terima impresi, dan kemudian engkau deklarasikan impresi tersebut. Secara perlahan tapi pasti Tuhan sedang mengkondisikan manusia rohmu untuk mulai mengalami pekerjaan roh yang membersihkan hidupmu dari berbagai macam kecemaran, membersihkan batinmu dari berbagai macam hal-hal yang manusiawi, yang lahiriah, sehingga engkau akan mulai bisa melihat Tuhan. Coba saya mengajak untuk saudara membuka Alkitabmu terlebih dahulu, Matius pasal yang ke-5. Haleluya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 menuliskan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Saya mendapati selama sekian waktu lamanya ada banyak orang-orang percaya menjalani kehidupan rohani mereka tanpa melihat Tuhan. Mereka melihat masalah, mereka melihat tantangan, mereka melihat pergumulan, mereka melihat berbagai macam kegoncangan, mereka melihat data dan fakta lahiriah, tapi tidak melihat Tuhan. Apa yang terjadi? Takut. Manusia jadi khawatir, manusia jadi takut. Itulah yang terjadi atas orang-orang Israel ketika mereka melihat Goliat. Ketika Goliat muncul, tampil, menantang orang-orang Israel. Beri aku orang, give me a man, so that we can fight. Sehingga kita bisa bertempur satu lawan satu. Nah, Goliat masih merupakan keturunan raksasa, tinggi, besar, kekar. Nah, orang-orang Israel kecil-kecil, pendek-pendek. Begitu lihat Goliat, yang mereka lihat apa? Wih, serem ini, gede ini. Gak sanggup aku. Akhirnya apa yang terjadi? Dari Saul sang raja sampai seluruh tentara-tentaranya, semua ngeper, ketakutan mendapati tantangan, ancaman, intimidasi dari Goliat. Nah, saya mendapati ada banyak orang-orang Kristen karena ada raksasa pandemik COVID-19, apalagi dengan berbagai macam new flavor yang terus bermunculan. Ada banyak dari antara mereka yang ketakutan ketika mereka melihat masa depan yang sepertinya tidak pasti. Ketika mereka membaca berbagai macam artikel tentang masa depan yang sepertinya penuh dengan kegoncangan, penuh dengan tantangan. Wah, hatinya sudah galau. Kenapa? Karena yang engkau lihat
adalah tantangan. Yang kau lihat adalah data dan fakta lahiriah yang memang disengaja dibuat oleh si jahat untuk menakut-nakuti saudara, mengintimidasi hidupmu. Tapi beda dengan Daud. Ketika Daud sampai di medan pertempuran dan dia mendengar seruan Goliat yang mengintimidasi orang-orang Israel, respon Daud justru berbeda. Dia muncul ada rasa kemarahan. Dengan kemarahan Daud bertanya, siapa itu orang Filistin yang sudah menghina barisan dari tentara Allah yang hidup? Responnya berbeda. Kenapa? Karena Daud terus dikuasai oleh roh Tuhan. Daud melihat Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah seberapa banyak jemaat, engkau yang sampai hari ini masih sering mengalami hidupmu diombang-ambingkan oleh berbagai macam ketakutan, kekhawatiran yang ada di sekitarmu. Dan seberapa banyak engkau yang baru pertama kali mengikuti ibadah, mengikuti acara yang Tuhan selenggarakan lewat keberadaan saya ini. Hari ini saya mau tegaskan kepadamu, masanya sudah tiba. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi pergulatan dalam batinmu. Karena engkau alami ada firman dan roh yang bekerja kuat dalam hidupmu dan membawa engkau melihat Tuhan. Karena ketika matamu terbuka dan engkau melihat Tuhan, engkau akan alami betul. Engkau bisa membandingkan antara keberadaannya yang berkuasa, yang berdaulat, yang penuh dengan kekuasaan atas seluruh alam semesta ini, dibandingkan dengan pergumulan, pergulatan, tantangan yang masih harus engkau hadapi. Well, semua pergulatan dan pergumulan tantangan itu, sebesar apapun, sakit penyakit itu, separah apapun, tetap tidak sebanding dengan keberadaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini aku berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Biarlah Tuhan membersihkan mata hatimu. Biarlah Tuhan membuka mata hatimu. Biarlah Roh Kudus betul-betul bekerja secara nyata, menolong engkau untuk melihat Tuhan. Karena ketika engkau melihat Dia sebagaimana Dia adanya, engkau akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Engkau akan alami ketika engkau mau membayar harga, engkau mau mendisiplin dirimu, engkau terus merenungkan firman, mengimajinasikan firman, mendoakan firman, memastikan hidupmu dipengaruhi dengan berbagai pengaruh sorgawi, maka engkau memiliki cukup harta rohani untuk membeli minyak. Engkau akan memiliki minyak dalam hidupmu. Dan kitab Wahyu pasal 3 menuliskan, minyak itu bisa engkau pakai mengoleskan matamu untuk engkau bisa melihat. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan, aku nubuatkan, biarlah setiap engkau sungguh-sungguh mulai alami, dalam hidupmu ada minyak, dalam dirimu ada pengalaman ilahi, dalam hidupmu ada berbagai macam pekerjaan roh, pekerjaan firman yang mengkondisikan engkau punya mata hati yang terbuka untuk melihat Tuhan. Dan ketika engkau melihat Dia, orala kata syekrab tamayaralaka, engkau diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Engkau menerima posisi rohani yang berkemenangan, karena Dia adalah Allah yang sudah menang. Dia adalah Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah pribadi yang berkemenangan, berotoritas, berkuasa atas segala sesuatu. Aku berdoa engkau buka mata hati kami ya Tuhan. Shikrab tamayaralaka, buka mata hati kami untuk melihat Engkau. Shamdemerela kraso kramdama yeraleralu, rekamdemarela rele ye yo. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on,
Jadikan lagu ini doamu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Your glory, oh, pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Come on, angkat hatimu, angkat tanganmu, naikkan penyembahanmu. Biar di dalam hadiratnya dia menjamamu, mengubahmu. I want to see you, oh, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Come on, pour out your spirit as we sing, holy, holy, holy. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Holy, 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 I want to see you. Alkitab mungkin menuliskan bahwa Ayub adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam pasal yang ke-42 Ayub membuat pengakuan.
hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Ayub mungkin harus melewati berbagai peristiwa yang tidak enak, berbagai bencana, berbagai musibah dalam hidupnya, mengkondisikan dia untuk mulai menengadah dan melihat Tuhan sebagaimana dia adanya. Ayub pasal 42 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Alkitab menuliskan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Ada banyak perkataan Ayub yang tidak akurat tentang Tuhan. Dan Ayub berkata, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub harus melewati peristiwa yang sangat tidak enak untuk mulai melihat Tuhan. Tapi hari ini saya deklarasikan demi nama Yesus, biarlah kecenderungan hatimu terus tertuju kepada Tuhan. Dengan kecenderungan hatimu tertuju hanya kepada Dia, engkau tidak perlu harus melewati rentetan musibah seperti yang Ayub alami, hanya untuk bisa melihat Dia dan mengenal Dia. Di dalam realita hadiratnya, dengan kuasa firman-Nya, dengan kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan akan buka mata hatimu. Ora la krasim rale marele, holy, 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 holy. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Aku berdoa biarlah ketekunan yang kau tunjukkan di hadapan Tuhan dalam mengejar Dia, dalam membangun kebenaran dalam hidupmu, membuat Roh Kudus bekerja atasmu. Tuhan meresponi kesungguhan hatimu. Dia oleskan minyak di matamu dan engkau melihat Tuhan. Orala krau yashem de merele kratamaka. Aku berdoa seberapa banyak engkau
yang saat ini mengikuti ibadah di siang ini, di saat ini, biarlah Roh Kudus membuka mata hatimu untuk engkau melihat Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau saudara bisa menuliskan statement ini. Melihat Tuhan adalah suatu sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, melihat Tuhan adalah suatu sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena melihat Tuhan memiliki konotasi terbangunnya kehidupan yang berfokus hanya kepada Tuhan. Melihat Tuhan itu memiliki konotasi ada terbangun suatu kehidupan yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Percaya kepada janji-janjinya. Dan hanya berharap kepada manifestasi realita kedaulatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dengan kata lain, orang percaya yang melihat Tuhan adalah orang percaya yang memiliki sikap hati yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Memiliki sikap hati yang selalu percaya kepada janji-janjinya. Memiliki sikap hati yang hanya berharap kepada realita kedaulatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Sadrak, Mesak, dan Abednego secara manusiawi mereka menyadari mereka ada dalam kuasa Raja Nebukadnezar yang memaksa mereka untuk menyembah patung emas yang dia buat. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego melihat melampaui Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego melihat Tuhan. Mereka punya sebuah sikap hati yang percaya penuh kepada janji-janjinya. Punya sikap hati yang hanya berharap kepada realita kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya mereka bisa membuat sebuah pernyataan. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak datang dan menyelamatkan kami, kami akan tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau menyembah patung emas yang kau buat. Saya percaya ini adalah kondisi, ini adalah sikap hati, ini adalah kondisi hidup yang seharusnya kita miliki. Karena ketika saudara bisa melihat Tuhan, engkau akan memiliki keteguhan iman. Dan kau akan memiliki kegigihan untuk terus bertekun di dalam firman. Saya ulangi sekali lagi, mungkin saudara bisa menuliskan ini. Ketika saudara melihat Tuhan, engkau akan alami, engkau memiliki keteguhan iman dan kegigihan percaya hanya kepada firman-Nya. Memiliki keteguhan iman dan kegigihan untuk percaya hanya kepada firman-Nya. Inilah yang sangat kita butuhkan pada hari-hari ini. Karena ke depan memang kita akan mendapati ada begitu banyak kegoncangan. Ada begitu banyak peristiwa negatif, peristiwa buruk yang akan terjadi. Tapi kita mau terus gigih, kita mau terus teguh, berpegang kepada firman dan hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Kehidupan iman kita tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi goyah, tidak akan mengalami kehancuran, tapi sebaliknya, aku deklarasikan, aku nubuatkan. Kapan kalau engkau tidak keberatan, berdirilah di tempatmu, angkat tanganmu dan terima impartasi roh iman ini. Aku percaya dari sejak saat ini, ketika engkau melihat Tuhan, engkau akan alami kegigihan iman,
keteguhan iman dalam hidupmu akan semakin bertambah, akan semakin bertumbuh, akan semakin bertambah. Engkau tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh data dan fakta manusiawi lagi. Mungkin secara lahiriah engkau bisa berkata tubuhku memang tidak nyaman, tapi di dalam roh dengan kuasa iman engkau akan bisa berkata tapi aku sehat. Orang kata samdemayarala grate mereka. Engkau akan terus mendemonstrasikan kekuatan iman yang mengalahkan dunia dalam hidup sehari-hari. Engkau akan terus mendemonstrasikan kekuatan iman yang memindahkan gunung dalam kehidupanmu sehari-hari. Hari ini aku doa dan aku deklarasikan kekokohan iman, kegigihan untuk bertekun di dalam firman. Tidak akan pernah mengendor, tidak akan pernah merosot, tidak akan pernah menjadi lemah. Sebaliknya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Hidupmu terus dicetak, hidupmu terus dibentuk, punya mentalitas prajurit, sehingga walaupun ada peperangan yang begitu hebat, engkau tidak akan lari, engkau akan menghadang, engkau akan menaklukkan, engkau akan mengalahkan musuh-musuh yang ada. Peperangan tidak lagi menggentarkan hatimu, peperangan tidak lagi mengejutkan hatimu, karena engkau telah memiliki mentalitas seorang prajurit yang akan terus melawan, yang akan terus melawan musuh-musuh yang datang. Walaupun hanya sendirian, engkau akan seperti engkau akan seperti Triwira Daud yang seorang diri sanggup mengalahkan ribuan musuh, seorang diri mempertahankan sebidang ladang penuh kacang merah. Oi, engkau tidak akan menyerah, engkau tidak akan kalah, engkau tidak akan pasrah, engkau akan bangkit dalam kegarangan rohani, engkau akan bangkit dalam keperkasaan ilahi. Terjadilah, terjadilah. Hai para pahlawan iman, bangkit. Di tengah peperangan engkau lebih perkasa, di tengah pertempuran engkau lebih kuat, di tengah tantangan engkau lebih dahsyat. Engkau mendemonstrasikan kedaulatan Tuhan, karena engkau menyadari engkau tidak sedang menghadapi Goliatmu sendirian. Ada Tuhan, engkau melihat Tuhan, engkau melihat tangan kuasanya yang penuh kedaulatan ada menyertaimu, berperang bagimu, memberikan kemenangan kepadamu. Terjadilah sakarala ya rale raro larele arela ya rala ya sakram namanya. Haleluya. Sekram namanya rala ya rala ralamo reke rikram namanya rala ya ralama aye ya ro se rare loro haleluya. Dia yang berperang bagimu, dia yang membawa kemenangan bagimu. Engkau hanya perlu melangkah dalam ketaatan. Apa yang menjadi arahan Tuhan ketika engkau lakukan? Engkau mengimajinasikan firman, engkau memperkatakan firman, engkau deklarasikan firman, sehingga rohmu menyala-nyala. Itu saja cukup. Engkau melakukan arahan Tuhan, dan engkau akan alami Dia yang berperang bagimu, Dia yang berperang bagimu. Haleluya. Sekram namanya rala keras sekrem namalaka. Riyarala krace merele kram namaka. Sekram dare la rarele, rukam dare la rarelo, yare la rele, re rarelo. Sekarale rare la rarelo, rikata mayare la rarele. Sekarale ma, rekarale rare ro, rekanare la rare lo,
Rikanda merah lora lela, rikara lero, shakara lero re re, yeah. Ora ra re le, rikanda la ra lo, chendama rekama re le, shakara la lo, rekama la, rikara la. Rikana rela berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, saya nggak tahu saudara tahu lagu ini atau tidak. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Oh, come on. Masuk dalam kemurahan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya berdoa Tuhan betul-betul bekerja membuka mata hatimu untuk melihat Dia. Karena ketika engkau melihat Dia, kehidupan imanmu akan berbeda. Keteguhanmu memegang firman akan berbeda. Dan saya berdoa dari waktu ke waktu engkau semakin dibuat kuat dan perkasa. Bahkan dalam peperangan sekalipun, engkau akan jadi semakin perkasa di dalam Dia. Amin. Haleluya. Tuliskan prinsip yang kedua. Ketika kita melihat Tuhan, kita tidak akan pernah bisa tergoncangkan kembali. Saudara bisa belajar di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Haleluya. Saya mengajak untuk saudara melihat kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Alkitab menuliskan dari ayat yang ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Dan setiap kali Raja negeri Aram punya rencana untuk menyerang Israel, somehow semua rencananya seperti terbongkar, seperti ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Tapi ketika mereka berembuk, mereka mendapati, ya, Raja Aram mendapati, ternyata yang membocorkan setiap rencana yang mereka buat untuk menyerbu Israel adalah Nabi Elisa. Dengan kata-kata marifat yang dia terima, dia mengetahui apa yang menjadi rencana Raja Aram yang mereka bikin secara sangat rahasia. Tuhan membocorkannya, dan kemudian Nabi Elisa memberitahu orang-orang Israel sehingga mereka tahu mengantisipasi setiap serangan dari Raja Aram. Saya tidak peduli apa yang menjadi Raja Aram dalam hidupmu. Setiap kali iblis mencoba untuk mengganggu engkau lewat berbagai penyakit, lewat berbagai masalah, tantangan, pergumulan atau apapun itu, hari ini saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus, roh profetis itu akan semakin kuat bekerja dalam dirimu, sehingga engkau akan bisa melihat, engkau akan bisa mengetahui adanya celah-celah dalam dirimu yang harus ditutup, sehingga setiap rencana iblis tidak akan pernah berhasil dalam dirimu. Di dalam nama Yesus, saya mendorong semua saudara untuk dengan tekun terus mengimajinasikan janji Tuhan, berdoa dalam bahasa roh sampai engkau terima impresi, lalu engkau deklarasikan impresi tersebut, dan terus engkau ulang. Karena ini mengasah
dimensi profetis dalam diri saudara. Dengan dimensi profetis dalam hidupmu semakin terasah. Saya percaya apapun yang menjadi rencana dan rancangan dari iblis akan begitu saja bisa engkau bongkar, akan dengan begitu saja bisa engkau hancurkan sebelum semuanya terjadi dalam hidupmu. Alkitab menuliskan dalam kitab Markus pasal 16, salah satu tanda-tanda yang akan menyertai orang yang percaya adalah mereka akan memegang ular. Mereka akan menangkap pekerjaan musuh. Ular adalah gambaran dari pekerjaan si jahat. Apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi rancangan dari iblis, engkau akan bisa menangkapnya jauh-jauh hari, menghancurkannya dalam kuasa doa, menghancurkannya dengan kuasa firman, dan memastikan hidupmu terus aman. Engkau akan alami Tuhanlah yang membuka jalan lurus dalam hidupmu. Hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan, segala bentuk rencana, rancangan dari si jahat yang niatnya dipakai untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya, siapapun engkau, hari ini aku deklarasikan roh profetis akan semakin bertumbuh dalam hidupmu, akan terus bertambah dalam batinmu, sehingga engkau memiliki kesanggupan, engkau memiliki kecakapan, engkau punya kemampuan untuk menangkap pekerjaan si jahat. Apapun yang iblis rancangkan, engkau bisa menangkapnya, engkau bisa memahaminya, dan engkau akan menghancurkannya lewat doa-doamu. Engkau akan menghancurkannya lewat deklarasi firman yang kau lakukan, dan iblis tidak akan pernah bisa mengganggu hidupmu lagi. Engkau menikmati perjalanan hidup yang bebas iblis. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Masih 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Alkitab menuliskan, ketika raja mengetahui Elisa sedang ada di kota Dotan, Alkitab menuliskan raja mengirim ke sana kuda-kuda, kereta-kereta, dan tentara dalam jumlah yang besar. Mereka mengepung kota Dotan. Dan ayat yang ke-15, kalau engkau tidak keberatan buka Alkitabmu, mari kita akan baca sama-sama. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujang Elisa hanya melihat apa yang lahiriah, dan dia mendapati ada tentara Aram yang begitu banyak siap menyerbu kota Dotan. Dan bujang Elisa tahu kalau itu terjadi matilah mereka. Tapi Elisa melihat sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang bujangnya bisa lihat. Elisa melihat tangan Tuhan yang sedang terus bekerja atas hidupnya. Itu sebabnya Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Perhatikan ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Hari ini sekali lagi saya mau tegaskan buat setiap saudara, biarlah mata hatimu terbuka untuk melihat. Ada pekerjaan roh, ada pekerjaan firman yang terus terjadi dalam hidupmu, membuat engkau melihat apa yang Tuhan mau lakukan. Cukup sudah energi kita terkuras habis hanya untuk terus mengamati dan memperhatikan apa yang iblis akan lakukan, sehingga kita malah jadi takut, kita malah jadi khawatir, hidup kita malah tersedot masuk dalam pusaran yang tanpa akhir itu. Tapi ini waktunya, katakan ini waktunya. Mata hati kita arahkan kepada Tuhan. Karena ketika engkau melihat Tuhan, engkau tidak lagi akan ketakutan. Ketika engkau melihat Tuhan, engkau melihat tangannya yang berkuasa. Ketika engkau melihat Tuhan, engkau menyadari yang menyertaimu lebih banyak, yang menyertaimu lebih berkuasa dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Ketika Elisa berdoa, Tuhan, bukakan
mata dari bujangku ini untuk melihat. Alkitab menuliskan, Tuhan menjawab doa Elisa. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Hari ini saya berdoa, biarlah engkau mengalami, ada pengalaman ilahi terjadi, matamu dibuka dan engkau melihat tangan Tuhan yang sedang terus bekerja atas hidupmu. Engkau akan melihat tangan Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidupmu. Terlepas dari engkau sedang melakukan kesalahan dalam membuat keputusan, sehingga engkau masuk di lembah kekelaman. Tapi engkau akan terus merasakan ada tangan Tuhan yang memegangmu. Engkau terus bisa melihat ada tangan Tuhan yang menyertaimu, sehingga tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran. Sebaliknya engkau alami, walaupun engkau pernah melakukan kesalahan dalam membuat keputusan, tangan Tuhan itu akan menuntun engkau kembali membuat keputusan-keputusan yang benar, sehingga apapun yang engkau sudah putuskan dalam kebenaran akan menghantarkan engkau kembali berjalan di jalan Tuhan. Engkau akan kembali menikmati jalan kemenangannya. Engkau akan kembali mengalami ada tangan Tuhan yang dalam kedaulatannya bekerja atas hidupmu, berkuasa menyertai engkau. Hari ini aku deklarasikan, masanya sudah tiba. Hai umat Tuhan, engkau tidak lagi berjalan sendiri. Engkau tidak lagi terus berfokus untuk melihat masalah, pergumulan, tantangan dan pencobaan. Ini waktunya matamu hanya berfokus untuk melihat Tuhan. Dan engkau alami ada tangan Tuhan yang menyertaimu. Engkau alami ada tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terjadilah roh yang berkemenangan. Kembali engkau rasakan roh sukacita, roh sorak-sorai, roh yang berkemenangan. Kembali engkau alami dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oh ya rala kota sekrapta malaka. Oh herala yarala krase kranda mayarale re. Urala krase yarala rala krase ndama yarala bo. Haleluya. Rekamla brandamaya rala prasya krondamaya. Ialah mulai hari ini pengaruh ilahi akan terus turun dalam hidupmu. Kuasa firman akan terus engkau nikmati, engkau alami, bekerja, berkobar, membakar hatimu. Memastikan matamu terus melihat tangan Tuhan yang bekerja. Oh rala krasya kraptamaya rala. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Kasih Tuhan, alasan ketakutan menguasaimu adalah karena kegagalanmu melihat Tuhan. Kalau engkau melihat Dia sebagaimana Dia adanya, engkau tidak akan pernah merasa tantangan yang ada di depan terlalu hebat. Karena engkau menyadari Tuhan lebih dahsyat. Engkau bukan hanya sekedar bisa percaya. No. Engkau tahu dengan pasti. This is beyond faith. Ketika engkau melihat Tuhan, Roh Kudus akan membawa engkau menjalani kehidupan sehari-hari melampaui batasan-batasan iman yang kau miliki.
Kadangkala ketika engkau berusaha jalan dalam kekuatan iman, engkau bisa lemah, imanmu bisa goyah. Tapi Tuhan akan membawa engkau menjalani perjalanan hidup beyond the faith, melampaui iman yang ada. Karena ada sebuah keyakinan yang tak tergoncangkan dalam hidupmu, yang sedang Roh Kudus bangun saat ini. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini, tapi saya mau saudara pahami. Dan saya berdoa Roh Kudus yang akan menolong menjelaskannya buat saudara. Istilah aku percaya itu bobotnya masih lebih ringan dibandingkan aku tahu. Kalau engkau hanya sekedar membaca Alkitab, kalau engkau hanya sekedar mendengar khotbah, mungkin engkau bisa berkata aku percaya. Tapi ketika engkau melihat dia secara pribadi, oh, engkau tidak lagi berkata aku percaya. Engkau akan berkata aku tahu. Aku tahu Allahku sanggup. Aku tahu Allahku berkuasa. Aku tahu Allahku dahsyat. And it's beyond your faith. Itu melampaui apa yang kau yakini. Saya berdoa matamu dibuka oleh Roh Kudus, sehingga engkau melihat dia. Ketika orang-orang Aram mengepung kota Dotan, Elisa bukan cuma percaya, Elisa tahu, karena dia melihat Tuhan. Sehingga ketika orang-orang Aram mulai turun untuk mendatangi dia, Elisa menaikkan doa sederhana. Bukan doa dalam ketakutan, bukan doa dalam kegugupan, bukan doa karena didrive oleh kekhawatiran, tapi doanya digerakkan oleh apa yang dia ketahui. Elisa berkata kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Dan Elisa tahu Tuhan pasti menjawab. Dan Alkitab menuliskan, dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, umat yang mengenal Allahnya, umat yang memiliki mata yang terbuka untuk melihat dia sebagaimana dia adanya, sehingga memiliki pengenalan yang sehat, memiliki pengenalan yang akurat akan dia, dinubuatkan dalam kitab Daniel akan tetap kuat dan bertindak. Do great exploit, melakukan perkara-perkara yang besar. Saya percaya kita tidak ditakdirkan hanya untuk melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, hanya untuk mengisi waktu, hanya untuk mengisi jalannya sejarah. No. Tuhan menetapkan engkau hidup di akhir zaman ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Do great exploit. Itu sebabnya saya berdoa, ialah pada hari-hari ini Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidupmu, menolong engkau untuk melihat Tuhan. Karena saya merasa ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ada begitu banyak para pelayan Injil, tanpa engkau sadari, engkau telah gagal melihat Tuhan. Yesaya mungkin sudah bernubuat sebanyak 5 pasal. Tapi Alkitab menuliskan, pada waktu Nabi Yesaya melihat Tuhan, dengan tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci,
Dan dia mengalami ada interaksi ilahi dengan suasana sorga. Yesaya langsung tersadar kalau selama ini dia telah menjadi nabi yang najis bibirnya. Ada banyak dari antara kita tidak menyadari dunia di sekitar kita telah ikut mempengaruhi, mencetak, mencemari hidup kita. Sehingga pelayanan kita hampir tidak pernah mendemonstrasikan kedahsyatan Tuhan lagi. Kita hanya menjadi pengkhotbah yang ulung. Kita hanya jadi pengkhotbah yang hebat. Kita menjadi pengkhotbah yang punya banyak follower. Lebih mirip kayak YouTuber. Tapi engkau bukan penyampai firman dari Tuhan yang berdaulat itu. Saya bacakan dari Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara engkau, hai jemaat dan hamba Tuhan, Raja Uzia dalam hidupmu telah menghalangi matamu untuk melihat Tuhan. Raja Uzia dalam hidupmu telah membuat engkau berjalan dalam kecemaran dan ketidakakuratan. Raja Uzia mungkin mencintai Tuhan, mungkin sangat memperhatikan rumah Tuhan, tapi diresponi oleh keliru oleh Yesaya. Dengan keberadaan Raja Uzia, Yesaya justru hidup dalam kecemaran. Tapi pada waktu Raja Uzia mati, saya berdoa apapun yang menjadi Raja Uzia dalam hidupmu, biarlah pagi hari ini mengalami kematian sepenuhnya. Mungkin kebergantunganmu kepada kekuatan mamon menjadi Raja Uziamu. Mungkin tindakan saudara bergantung kepada pendeta-pendeta yang diurapi menjadi Raja Uzia dalam hidupmu. Biarlah semua itu mati dalam hidupmu. Biarlah hari ini Roh Kudus bekerja membuka matamu untuk melihat. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, because I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Ketika Yesaya melihat Tuhan yang duduk di tahtanya, dia melihat para serafim terbang dan satu sama lain berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Alkitab menuliskan, Yesaya berseru di hadapan Tuhan, celakalah aku binasa. Aku adalah orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kekasih Tuhan, pergaulanmu dengan banyak orang bisa membuat hidupmu tercemar. Terlebih kalau waktumu bergaul dengan banyak orang itu lebih lama dibandingkan waktumu bergaul dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah mata hatimu dibuka untuk engkau melihat Dia. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy,
holy, holy. Saya berdoa biarlah kerinduan untuk mengejar kekudusannya, kerinduan untuk tinggal dalam hadiratnya, terus Tuhan curahkan, terus Tuhan impartasikan. Roko cebrala pratoma yarala keratamaka. Angkat hatimu, angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke kamera yang ada. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sekali lagi terimpartasi masuk dalam hidupmu. Hati yang haus lapar akan kebenarannya, hati yang haus lapar akan realita rohnya, sekali lagi tercurah dalam hidupmu. Bekerja kuat dalam batinmu, menguasai engkau. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Aku berdoa mata hatimu terus terfokus hanya kepada Dia. Karena iblis akan selalu berusaha melakukan distraction. Ialah mulai dari sejak hari ini matamu tertuju hanya kepada Dia. Karena saya bisa merasa dalam waktu-waktu yang sangat dekat ini, ketika engkau terus berfokus kepadanya, engkau semakin mengosongkan dirimu dari keberadaan manusiawi yang ada. Dan saat engkau terus mengosongkan dirimu, Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan isi hatinya. Saya percaya Tuhan akan memberikan mandat baru kepadamu. Engkau bukan jemaat biasa. Selama ini engkau sering merasa dirimu hanya jemaat biasa karena engkau telah berhasil didistract oleh si jahat. Engkau jadi merasa lemah, tak berdaya, punya banyak kekurangan, punya banyak hal yang membuat engkau menjadi tak mampu. Tapi hari ini aku deklarasikan kekuatan baru turun atasmu. Engkau akan mulai mendapati persekutuanmu dengan Tuhan sekali lagi akan menjadi sangat membaik, sangat sehat. Engkau akan semakin hidup dalam ketergantungan dan keterhubungan dengan Tuhan. Sekali lagi engkau akan alami Roh Kudus akan banyak berbicara. Roh Kudus memberi tuntunan, memberi arahan. Oh, kamu terus angkat hatimu, angkat tanganmu. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hari ini aku nubuatkan, aku deklarasikan, isi hati Tuhan tidak akan menjadi misteri lagi dalam hidupmu. Engkau akan alami penyingkapan isi hatinya dalam hidupmu.
Apa yang Dia rencanakan bagimu, apa yang Dia rancangkan untukmu, apa yang Dia mau engkau lakukan di masa-masa ke depan, semua akan Tuhan singkapkan lewat Roh Kudus-Nya. Penyingkapan akan terus terjadi atasmu. Isi hati Tuhan tidak akan pernah menjadi misteri lagi. Engkau tahu dengan pasti. Engkau yakin seyakin-yakinnya. Terbangun strong conviction. Engkau akan melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadamu. Tidak akan ada lagi keraguan. Engkau yang justru akan datang kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, utus aku melakukan apa yang kau mau. Tuhan rindu engkau dipakai membangkitkan tunas yang kudus. Saya percaya Roh Kudus akan bergerak, akan bekerja dalam hidupmu, menuntun engkau untuk membangun kelompok-kelompok kecil. Orang-orang yang bisa dengan mudah engkau bimbing. Orang-orang yang dengan mudah bisa engkau arahkan. Orang-orang yang dengan mudah engkau pengaruhi untuk percaya kepada apa yang kau sampaikan. Dan Tuhan akan mulai pakai engkau menggenapkan ayat firman yang mengatakan gereja Tuhan akan menggembalakan bangsa-bangsa. Dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran. Ora kata syikrat tamayaralaka. Tuhan pakai engkau untuk memuridkan orang-orang itu. Lakrato mayara prasukratama, bersiaplah. Karena akan terjadi pencurahan roh atas semua orang. Bukan hanya pencurahan roh dalam gerejanya, tapi pencurahan roh atas semua manusia. Lewat hidupmu, lewat keberadaanmu, lewat dirimu. Engkau yang terus mengalami dicetak, dibentuk dengan kuasa firman dan rohnya untuk melihat Dia, berfokus hanya kepadanya. Dan ketika engkau terus arahkan mata hatimu hanya kepada Dia, berfokus kepadanya, percaya kepada firman-Nya, melangkah hanya pada rancangan dan rencananya. Lewat hidupmu Tuhan akan membawa pencurahan roh itu terjadi atas banyak orang. Saya percaya ini saatnya Tuhan akan membawa engkau untuk bisa melihat dengan jelas panggilanmu. Saya percaya mata hatimu akan dibuka untuk melihat dengan jelas apa yang menjadi panggilanmu. Karena setiap engkau telah menerima panggilan yang dari Tuhan. Hanya seringkali engkau terdistract oleh dunia ini. Tapi aku menghancurkan segala distraction. Tidak ada lagi penundaan dalam hidupmu. Engkau akan segera memberi dirimu, berlari kepada panggilanmu, melangkah dalam rencananya. Oh rakaramde marola rele Sokrota berablam namayarala krosikratama. Engkau akan melangkah memasuki panggilan Tuhan dalam hidupmu masing-masing engkau. Karena dengar baik-baik, tidak ada satupun dari antaramu ditetapkan Tuhan hanya menjadi jemaat biasa, hanya jadi hamba-hamba Tuhan biasa. No, engkau ditetapkan untuk melakukan perkara-perkara besar. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat and do great exploit, melakukan hal-hal yang besar. Engkau akan dibawa melihat kemuliaannya, sehingga tidak akan pernah tergoda dengan kemuliaan yang dari dunia ini lagi. Engkau akan mengejar kemuliaannya, mengejar Tuhan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Orala krasik raptamayaralaka. Aku berdoa
Sementara matamu semakin terbuka untuk melihat Tuhan, kuasa kebangkitannya juga akan bekerja lebih dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Kekasih Tuhan, kalau kita belajar di perjanjian baru, setiap kali umat Tuhan atau gereja Tuhan, orang percaya dituliskan melihat Tuhan, mereka selalu dikaitkan dengan berinteraksi terhadap kuasa kebangkitannya. Hari ini saya berdoa, engkau bisa melihat kuasa kebangkitan itu bekerja kuat dalam hidupmu. Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan dipermuliakan di sebelah kanan Bapa bukan lagi menjadi wacana bagimu, tapi engkau melihat dia bangkit dari antara orang mati, sehingga engkau pun dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Engkau melihat dia didudukkan setahta dengan Bapa di sebelah kanannya sendiri, sehingga engkau pun ikut memerintah bersama-sama dengan dia. Hidup sehari-harimu penuh otoritas kerajaan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sama-sama angkat dua tanganmu, sebab dia hidup. Hidup. Ada hari esok. Dia hidup. Katakan aku tak gentar. Gentar karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sama-sama, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak kenal, bukan hanya sekedar percaya, aku tahu, ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kitab Efesus pasal yang pertama dan kitab Filipi pasal yang kedua menegaskan, kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan nama di atas segala nama. Dia diberi kuasa, dia diberi otoritas, dia diberi kekuasaan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ketika engkau melihat dia yang bertahta, hidup sehari-harimu akan kau jalani seperti para raja. Doa dan perkataanmu akan sedemikian berotoritas dan penuh kuasa. Engkau tidak akan pernah lagi menaikkan doa yang kosong, karena engkau tahu dia memegang hari esok dan dia punya otoritas kuasa atas alam semesta. Come on, sama-sama. Hidup, ada hari esok,
hidup. Aku tidak akan gentar. Sangka bayarlah kata sekrem de maka. Oh, aku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu. Oh, rata sakram dabayaralaka, Engkau pegang hari esok. Simdebereleleka, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ora kaca meramaga, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena aku tahu dengan pasti Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya berdoa matamu melihat Yesus yang sedang datang kepada gerejanya dan menyatakan diri dengan berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Di tanganku, kata Tuhan, ada segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh, inilah dimensi pewahyuan yang Tuhan sedang hadirkan buat gerejanya di akhir zaman. Aku berdoa matamu melihat Dia. Karena ketika engkau melihat Dia, engkau diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Ibadah mungkin selesai, tapi pekerjaan roh yang membuka matamu untuk melihat Tuhan justru baru dimulai. Saya berdoa sepanjang minggu ini matamu akan terus melihat Dia. Sepanjang minggu ini engkau akan terus alami kuasa kebangkitannya bekerja nyata atasmu. Sepanjang minggu ini, mulai hari ini, untuk sepanjang umur hidupmu, engkau akan terus berjalan bersama Tuhan karena engkau melihat Dia. Oh, shikrap tabayaka, rende merele kerap tamayara korap laka. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu
bekal hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Come on everybody. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Come on, sama-sama. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Orala kata sekramda maye lale lalo, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus